Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan sehingga pada hari ini kita dapat menyaksikan video dengan penuh semangat dan dalam keadaan baik. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi artikel dunia model konseptual. Sebelum memulainya kita kenalkan diri dulu. Yang pertama, Saya Niasi Lembaga Simulian. yang kedua, Saya Muhammad Pendidaya. yang ketiga, Saya Gabriel Barus. yang keempat, Perkenalkan nama saya Rizky Alamzi. baik yaitu saya sendiri Emran Bulungan. Baik yang kelima, Maka nama saya Muhammad Rafael. baik materi yang pertama akan dibacakan oleh M. Fadli Hidayat. Kepada Fadli kami persilakan. Pengertian artikel ilmiah model konseptual. Artikel ilmiah model konseptual adalah jenis artikel yang mengembangkan gagasan atau konsep tertentu berdasarkan teori-teori yang relevan tanpa melakukan penelitian secara langsung. Artikel ini bertujuan membangun, mengkritis, memodifikasi, atau menawarkan konsep baru melalui analisis logis terhadap teori serta kajian pustaka yang sudah ada. Ciri utama artikel konseptual adalah pemikiran analitis, kritis, dan integratif, bukan hasil mengubah data primer. Baik, terima kasih kepada Fadli. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Fael. Kepada Fael kami persilakan. Tujuan artikel konseptual. Artikel ilmiah model konseptual disusun untuk 1. Menjelaskan perbedaan, memperdalam atau memperluas pemahaman terhadap suatu konsep. 2. Mengkritis teori, model atau konsep yang telah ada. 3. Mengintegrasikan berbagai teori menjadi konsep baru. 4. Menawarkan gagasan, kerangka berpikir atau solusi konseptual atas suatu masalah. 5. Memberikan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya. Baik, materi yang ketiga dibacakan oleh bersama yaitu Rafael. Lalu, karakteristik artikel konseptual tidak berdasarkan data empiris hasil penelitian lapangan, menggunakan kajian literatur sebagai sumber utama, mengandalkan argumentasi logis, interpretasi, dan analisis teori, fokus pada pengembangan gagasan, model, atau perspektif, bersifat kritis, analitis, sistematis, dan kooperatif. Baik, materi yang keempat akan dibacakan oleh Roni Yasi. Struktur umum artikel ilmiah model konseptual. Meski dapat bervariasi, umumnya artikel konseptual memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, itu ada judul yang menggambarkan fokus konsep atau gagasan. Yang kedua, ada abstrak yang berisi ringkasan topik, tujuan, metode kajian teori, dan kontribusi gagasan. Yang ketiga, ada pendahuluan yang diikuti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan argumentasi gagasan. Yang keempat, ada kajian teori dan pembahasan konseptual yang berisi telah teori relevan, analisis kritis, komparasi atau sintesis teori, pengembangan model atau gagasan baru. Yang kelima, ada implikasi teoritis dan praktis. Yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketujuh, daftar pustaka. Baik, materi yang kelima akan dibacakan oleh Rizky Arani. Kepada Rizky memutuskan. Oke, pentingnya artikel ilmiah model konseptual yang pertama adalah membantu membangun kerangka teori menjadi dasar untuk penelitian empiris, mengidentifikasi gap penelitian, mempermudah perumusan hipotesis, menyediakan panduan bagi praktisi, memperkuat kontribusi teoretis, dan menyederhanakan fenomena yang kompleks. Baik, materi yang keenam akan dibacakan oleh Ramzi juga. Dan kesalahan umum dalam artikel model konseptual yang pertama, terlalu banyak variabel tanpa hubungan yang jelas, tidak menunjukkan gap teoritis,
hanya merangkum literatur tanpa membangun model, tidak ada kontribusi teoritis dan diagram model, tidak konsisten dengan argumen cerdas. Baik, terima kasih. Materi yang ke-7 akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu yang merangkuman. Contoh topik artikel konseptual, yaitu yang pertama, model pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, konsep digital etis dalam lingkungan sekolah, model kepemimpinan adaptif pada era sosial, yaitu konsep pelayanan publik berbasis human centered center governance. Baik, materi yang berikutnya dibacakan oleh Gabriel. Jadi di sini kita akan membahas jenis pendekatan dalam artikel konseptual. Sebelum kita membahas jenis pendekatannya, ada beberapa pola pendekatan yang biasa digunakan dalam artikel konseptual, yaitu satu, analisis kritis teori. Apa itu analisis kritis teori? Analisis kritis teori adalah mengevaluasi kelebihan dan kelemahan sebuah teori. Dua, sintesis teori. Sintesis teori adalah menggabungkan beberapa teori menjadi sebuah konsep baru. Tiga, pengembangan model. Pengembangan model menghasilkan kerangka konseptual berupa diagram alur atau hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, thinking framework, yaitu kerangka pemikiran, menghubungkan konsep untuk menjelaskan sebuah fenomena. Baik, kesimpulan yang dibacakan oleh Roni. Baik, kesimpulannya, artikel ilmiah model konseptual adalah tulisan akademik yang mengembangkan atau mengkritisi gagasan dan teori tanpa penelitian lapangan, berlandaskan kajian pustaka dan analisis logis. Tujuannya memperdalam pemahaman, mengintegrasi atau membangun teori baru, serta menyediakan landasan bagi penelitian empiris dan praktik. Ciri utamanya bersifat analisis, kritis, sistematis, dan fokus pada pengembangan model atau kerangka berpikir. Baik, di sini kami akan membukakan sesi tanya jawab, yaitu di kolom komentar. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan di komen. Mungkin sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.